warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro dan juga seluruh jajaran pimpinan Lazismu daerah Kota Bojonegoro, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baik yang berasal dari Kota Bojonegoro maupun dari luar Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi di dalam kajian ketarjian PCM Kota Bojonegoro 2 pekan sekali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kajian kali ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu qunut subuh, historitas dan dinamika dalam Muhammadiyah. Nah, kenapa kok topik ini penting untuk kita coba angkat pada kesempatan malam hari ini, meskipun topik ini sebenarnya cukup kontroversial dan terkadang menjadi polemik di tengah masyarakat dan bahkan menjadi politik identitas, karena 2 organisasi yang besar di Indonesia, yang pertama NU yang secara umum mengikuti mazhab Syafi'i, maka tentu mengamalkan qunut subuh. Kemudian yang kedua Muhammadiyah, yang mana di dalam Muhammadiyah itu ada majelis tarjih. Dalam putusan majelis tarjih sekarang bahwasanya sudah tidak mengamalkan qunut lagi, sehingga topik ini menjadi topik yang sering didiskusikan dan bahkan juga mungkin diperdebatkan dan akan senantiasa muncul di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, alasan kedua, dalam konteks kesejarahan Muhammadiyah, setelah ramai diperbincangkan tentang penemuan sebuah kitab yang berjudul Kitab Fikih Jilid 3 yang diterbitkan oleh penerbit resmi, yaitu Taman Pustaka, penerbit resmi Muhammadiyah Taman Pustaka, yang mana dalam kitab tersebut ditulis dalam aksara pegon atau tulisan Arab tetapi bahasanya bahasa Jawa. Yang mana dalam kitab fikih jilid 3 tadi, yang kitab fikih jilid 3 itu di sana dijelaskan beberapa amaliyah, ya ternyata amaliyah yang ada di dalam kitab tersebut diantaranya juga qunut subuh. Artinya ada anjuran qunut subuh sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Nah, sehingga dari penemuan kitab tersebut akan memancing kita sebenarnya apakah Muhammadiyah dulu pernah mengamalkan qunut atau tidak, terutama pasca lahirnya majelis tarjih, yaitu 1927 itu di Muktamar Muhammadiyah di Pekalongan ke-16 itu direkomendasikan berdirinya majelis tarjih yang awalnya diinisiasi oleh Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian 1928 itu terbentuk struktural majelis tarjih. Kemudian 1929 lahirlah putusan atau produk tarjih, yaitu 2 kitab. Yang pertama Kitabul Iman, bicara tentang usul al-aqaid as-sahihah, pokok-pokok akidah yang benar sebagaimana yang diimani oleh Muhammadiyah sebagaimana dalam arkanul iman, rukun iman yang 6 itu. Tetapi yang kedua ada putusan yang berkaitan dengan kitab sholah, yaitu tata cara sholat, yang mana dalam kitab sholah ini nanti ada beberapa cetakan, ya. Ada cetakan pertama, cetakan kedua, dan cetakan ketiga. Nah, apakah sebelumnya ditemukan data misalnya Muhammadiyah pernah memutuskan atau menganggap qunut subuh itu ada landasannya atau disyariatkan? Ini
berdasarkan data-data ketarjian. Ya. Tapi yang jelas di HPT kita, di Muktamar Tarjih di Wirajisa 1972, maka di sana sudah dibahas tentang yang berkaitan dengan dalil kunut-kunut subuh. Ternyata setelah dikaji hadisnya dhaif, kemudian juga doa yang dipakai dalam kunut subuh, yaitu Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya. Ternyata doa itu sebenarnya berdasarkan hadisnya itu untuk kunut witir, bukan untuk kunut subuh. Nah, dari 1972 di Muktamar Wirajisa tadi, Muhammadiyah sudah tidak kunut dan juga sudah tidak mencantumkan kunut dalam HPT kita. Sehingga topik ini penting untuk kita telusuri ya. Sejauh mana dokumen atau data-data yang ada di dalam Muhammadiyah bicara tentang kunut subuh. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang kunut, sebenarnya kunut itu ada 3. Yang pertama kunutun nazilah, yaitu kunut yang dilakukan ketika ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Gitu. Kemudian yang kedua kunutus subhi, kunut yang dilakukan di sholat subuh pada rakaat yang kedua setelah iktidal. Itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau dalam mazhab Maliki itu qabla rukuk, sebelum rukuk. Kemudian yang ketiga, kunutul witri. Kunut yang dilakukan ketika sholat witir. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu, kunut witir itu dilakukan di pertengahan bulan Ramadan. Di malam ke-16 dan seterusnya daripada bulan Ramadan, ketika orang yang bermadzhab Syafi'i atau Syafi'iyah, maka melakukan kunut di sholat witirnya. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Dan yang menjadi objek kajian kita hanya akan membahas kunut subuh. Dan kunut yang lain nanti kita ada topik tersendiri. Meskipun sebenarnya ini saling berkaitan atau berkorelasi ya, antara 3 macam kunut tadi. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kunut itu sebenarnya permasalahan yang klasik. Artinya sudah dibahas di dalam 4 mazhab atau 4 mazhab yang otoritatif dalam dunia Sunni, yaitu mazhab Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah. Misalnya kalau kita lihat di dalam sebuah kitab yang cukup otoritatif dalam studi perbandingan mazhab, yaitu kitab yang bernama atau yang berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yang ditulis oleh Ibnu Rushd. Dia seorang ulama yang berasal dari Andalus atau Andalusia atau Spanyol sekarang itu. Dia terkenal di dunia barat dengan sebutannya Averroes. Averroes ini di dunia barat sering disebut the great commentator of Aristotle, atau pensyarah yang cukup senior terhadap karya-karya Aristotle. Tapi beliau juga seorang mujtahid, seorang ahli fikih, dan melahirkan karya namanya Bidayatul Mujtahid. Meskipun beliau backgroundnya bermadzhab Maliki, tapi beliau juga dalam kitab ini mendiskusikan berbagai macam pendapat yang ada di dalam madzhab 4 itu, bahkan di madzhab-madzhab selain 4 itu, misalnya madzhab Dhohiri dan seterusnya. Dan menariknya, beliau juga menyebutkan apa yang menjadi alasan kenapa para fuqaha, para ahli fikih itu berselisih pendapat. Kalau kita lihat dalam pembahasan tentang kunut, beliau mengatakan ikhtalafu fil kunut. Para ulama itu sudah berbeda pendapat dalam masalah kunut. Fadhahaba Malikun ila annal kunuta fi sholati subhi mustahabun. Imam Malik berpendapat bahwasanya kunut dalam sholat subuh itu mustahabun, disunahkan. Wa dhahaba Syafi'i, dan Imam Syafi'i berpendapat ila annahu sunnatun, bahwasanya kunut dalam sholat subuh itu juga sunnah. Artinya Imam Malik dan Imam Syafi'i semuanya mengatakan kalau kunut dalam sholat subuh itu mustahab, dan kalau menurut Imam Syafi'i sunnah. Yang menjadi perbedaan, kalau Imam Malik itu kunutnya sebelum rukuk,
kalau Imam Syafi'i itu setelah rukuk ketika i'tidal, ketika kita bilang sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, kemudian baru kita baca doa Allahumma hdini fiman hadid dan seterusnya. Artinya dua imam mazhab, yaitu Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i, semuanya berpandangan bahwasanya kunut itu dianjurkan atau disunahkan. Tapi sebaliknya, wadhahaba Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah berpandangan ila annahu la yajuzul kunutu fi sholati subhi, bahwasanya tidak boleh melakukan kunut dalam sholat subuh. Demikian juga pendapat Imam Ahmad. Hanya saja di dalam kitab Bidatul Mujtahid itu Al-Imam Ahmad itu jarang dimunculkan gitu. Tapi kalau kita lihat pendapat Imam Ahmad juga sama dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Artinya dari 4 mazhab ini 2 imam, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i, menganjurkan kunut. 2 imam yang lain, yaitu Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, itu tidak menganjurkan kunut. Artinya perdebatan yang ada di Nusantara atau di Indonesia, dan juga kunut ini menjadi politik identitas antara 2 organisasi yang cukup besar. Ini artinya pendapat-pendapat ini sebenarnya sudah pernah didiskusikan oleh para ulama, yaitu ulama 4 mazhab itu. Artinya pembahasan-pembahasan ini sudah cukup klasik. Artinya kalau orang yang berkunut punya sandaran imam mazhabnya, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang tidak kunut juga punya argumentasi atau punya sandaran mazhabnya, yaitu Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nah, kemudian dalam kitab tersebut, ini sekedar saya kasih pengantar dulu biar kita nanti menjadi kaya pemahaman kita dalam pembahasan masalah kunut tadi. Di kitab Bidatul Mujtahid ini yang cukup menarik dari kitab Bidatul Mujtahid itu, karena kitab Bidatul Mujtahid itu ketika menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu disebutkan sababul khilaf, apa yang menjadi sebab atau faktor munculnya perbedaan tersebut. Maka di sana dikatakan wasababu fidzalik, dan sebab dalam masalah kunut tadi ikhtilaful athar al-manqulah, yaitu perbedaan hadis-hadis yang dinukil. Fidzalika, tentang masalah kunut itu, anin nabi, dari nabi. Maksudnya ada 2 kelompok hadis yang dinarasikan dari nabi, yaitu satu hadis bilang nabi dulu kunut kemudian meninggalkan, kemudian satu hadis bilang nabi dulu kunut kemudian meninggalkan kunut, tetapi dalam konteks sholat subuh ini masih dilakukan oleh Nabi, sehingga Nabi melakukan kunut subuh hatta faraqat dunya, sampai beliau meninggal dunia. Itu yang menjadi sebab munculnya perselisihan di kalangan para ulama. Ini yang dicatat oleh Al-Imam Ibnu Rushd Al-Andalusi. Kemudian ceritanya bagaimana? Cerita kunut itu. Kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, di sana disebutkan hadis dari Asim. Asim berkata, sa'altu Anas bin Malikin anil kunut. Saya pernah bertanya Anas ibn Malik tentang masalah kunut. Faqala qad kanal kunut. Maka Anas ibn Malik bilang ada kunut itu. Qultu, kemudian kata Asim, qabla ruku' au ba'dahu. Kunut itu sebelum ruku' atau setelahnya? Qala qablahu, sebelum ruku'. Qal, kemudian Imam Anas berkata, fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta. Kemudian tadi Asim berkata, sesungguhnya si fulan menceritakanku dari engkau bahwasanya engkau berkata ba'da ruku', setelah ruku'. Faqal, kemudian Anas berkata, kadhiba, dusta. Innama qanata Rasulullah SAW ba'da ruku' syahron. Sesungguhnya Rasulullah itu pernah kunut setelah ruku' 1 bulan. Arahu kana ba'atha qauman yuqalu lahum qura. Bahwasanya Nabi itu pernah mengutus sebuah utusan yang mereka itu qura, yang jumlahnya itu sab'ina rajulan, 70 orang.
Qurra itu para penghafal Quran jumlahnya 70. Yang diutus oleh Nabi ke sebuah kaum dari orang-orang musyrik. Yang sebenarnya sudah ada perjanjian antara Nabi dengan orang-orang musyrik tadi, tetapi Nabi dikhianati. Dan setelah itu sab'ina rajulan atau sab'ina qari'an itu dibunuh. Kemudian Nabi mendoakan kelaknatan, mendoakan kecelakaan terhadap kabilah itu. Nanti kita akan bahas ya, kabilahnya itu ada 3, ada Zakwan, ada Ri'lin, ada Usayyah. Nabi mendoakan kecelakaan terhadap 3 kabilah tersebut. Kemudian sampai turun laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'i. Dan seterusnya itu kemudian Nabi meninggalkan kunut gitu. Ini cerita munculnya kunut. Nah, kemudian setelah Nabi meninggalkan kunut itu apakah di dalam sholat subuh apakah Nabi masih melakukan kunut atau tidak, itu yang menjadi perdebatan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang kunut, tadi muqaddimah saja ya, yang saya sampaikan dari kitab Bidatul Mujtahid tadi. Ketika kita bicara kunut, apa sebenarnya dimaksud dengan kunut? Kunut itu secara lugatan atau secara linguistically atau bahasa artinya memiliki banyak arti, tergantung konteksnya. Ada artinya itu to'ah, ketaatan, khudu, ketundukan. Kunut juga bisa artinya sukut, diam. Kunut juga bisa artinya doa. Tapi dari semua makna kunut itu sebenarnya bisa kita simpulkan bahwasanya makna kunut yang jumlah maknanya cukup banyak itu sebenarnya ada titik poin, yaitu semuanya selalu bermakna konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian berikutnya kunut secara syar'an atau secara terminologi kunut itu artinya al-qiyam, berdiri agak lama pada rakaat terakhir setelah bangkit dari rukuk. Ini yang dipraktikkan di Indonesia ya, yang mengikuti mazhab Syafi'i. Meskipun kita tadi katakan kalau menurut mazhab Maliki itu sebelum rukuk. Atau waktu i'tidal dengan membaca doa tertentu. Doanya itu yang paling populer Allahumma jini. Meskipun dalam mazhab Syafi'i sebenarnya kalau orang nggak hafal Allahumma jini boleh memakai doa apapun, termasuk menggunakan doa dari ayat Al-Quran yang mengandung isi doa. Misalnya ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Dari sholat fardu termasuk sholat Jumat atau sholat sunnah witir, atau mungkin dalam mazhab Syafi'i juga termasuk sholat subuh. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tetapi dalam pemahaman majelis tarjih yang disebut kunut itu definisinya apa? Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa melihatnya di HPT jilid 1 halaman 366. Di sana dikatakan yang disebut kunut dalam pandangan Muhammadiyah itu ketundukan kepada Allah. Berdiri lama dalam sholat dengan membaca Al-Quran dan berdoa. Itu yang disebut kunut. Sebagaimana kesimpulan ini, sebagaimana yang diistimbatkan dari hadis Jabir. Ketika Rasulullah ditanya, ayyus sholati afdol. Sholat apa ya Rasulullah yang paling utama? Rasulullah bilang, tulul kunut. Sholat yang lama berdiri. Artinya tulul kunut itu tulul qiyam. Sehingga hadisnya ini sahih enggak? Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Sehingga disimpulkan dalam definisi yang diberikan oleh majelis tarjih bahwasanya kunut itu artinya tadi berdiri lama di dalam sholat, baik nanti yang dibaca itu ayat Al-Quran maupun doa. Oke. Dan sehingga kalau kita coba lebih detailkan arti kunut itu dalam pandangan arti kunut itu bisa memiliki makna umum atau arti umum, ada juga arti khusus. Kalau arti umum berdiri lama untuk membaca atau berdoa. Ini kunut sebagaimana dalam hadis Jabir tadi ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ayyus sholati afdal, salat apa yang utama? Rasulullah bilang tulul kunut. Kemudian kunut
dalam artian khusus itu artinya berdiri sementara untuk berdoa. Ini biasanya pemahaman yang berkembang di dalam kalangan ulama fikih, bahwasanya orang yang kunut itu membaca Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya, itu kan berdirinya tidak begitu lama. Itu yang disebut apa? Kunut dalam arti khusus gitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita coba lihat data yang ada di dalam HPT kita. HPT, Himpunan Putusan Majelis Tarjih, itu sudah dicetak dengan beberapa cetakan. Cetakan pertama, itu cetakan pertama, itu dipublish 1969. Cetakan kedua, itu dipublish 1971. Cetakan pertama dan cetakan kedua, itu kalau Bapak dan sekalian untuk mendapatkan agak susah ya, karena sudah menjadi kitab yang cukup langka. Kecuali kita bisa menemukan di kitab-kitab atau toko-toko buku bekas itu, ataupun orang Muhammadiyah yang sudah dulu itu punya gitu. Dan alhamdulillah saya dua-duanya punya itu, baik cetakan pertama ataupun cetakan kedua. Kemudian HPT yang Bapak dan Ibu sekalian dapatkan sekarang itu disebut cetakan ketiga. Pokoknya cetakan ketiga itu cetakan setelah tahun 1974-an dan ke atas gitu. Pokoknya rata-rata HPT jenengan apalagi baru beli itu ya berarti cetakan ketiga. Apa yang menjadi perbedaan? Di cetakan pertama yaitu 1969 dan cetakan kedua 1971, sebagaimana gambarnya saya tampilkan di sini, itu masih mencantumkan kunut subuh. Sedangkan cetakan yang ketiga 1974-an dan ke atas itu, sebagaimana HPT Bapak dan Ibu sekalian itu, maka kunut itu sudah tidak ditemukan. Yang ada itu putusan Wiradisa 1972. Itu yang berkaitan tentang kajian Majelis Tarjih, bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan kunut subuh itu hadisnya dinilai dhaif, dan penggunaan Allahumma hdini itu juga tidak tepat. Yang tepat digunakan untuk kunut witir gitu. Nah, bagaimana dulu redaksi kesunahan kunut? Maka kalau kita bisa lihat, Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di screen itu ya. Wa fi raq'ah atsaniyah, di dalam rakaat yang kedua, min sholatis subhi, dari sholat subuh, ba'da qaulika, setelah ucapanmu Rabbana walakal hamdu, indal i'tidal, ketika i'tidal, fad'u, maka engkau berdoa bihadzal doa, dengan doa ini. Bagaimana doanya? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini doa kunut sebagaimana dalam hadis Al-Hasan ibn Ali. Ini juga dulu dituntunkan oleh Majelis Tarjih. Tadi masih bisa kita temukan di HPT cetakan pertama dan cetakan kedua. Tapi tidak hanya doa Allahumma hdini, tapi sama Majelis Tarjih juga dikatakan au bisyai'in min atiyatil Quran, atau membaca dari doa-doa Quran, misal seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang kita istilahkan sebagai doa sapu jagat gitu. Ini juga boleh digunakan untuk tadi kunut, karena kunut itu doanya tidak hanya Allahumma hdini, tapi semua doa yang mengandung doa, termasuk ayat Al-Qur'an yang di situ terdapat isi doa. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada tuntunan sholat miturut putusan Majelis Tarjih yang diterbitkan oleh penerbit buku Sekolah Muhammadiyah. Ini 1937 ya. Dulu, ini yang menarik Bapak dan Ibu sekalian. Taman Pustaka Muhammadiyah itu ketika mempublish buku, itu dulu ada dua bentuk bentuk tulisan Muhammadiyah. Yang pertama, huruf caraka, aksara carakan itu, atau hono coroko itu
Kemudian yang kedua itu pegon. Pegon tulisan dengan huruf Arab tapi bahasanya bahasa Jawa. Yang di sini itu ada Arabnya, ada huruf carakannya, yaitu honocoroko. Dan di sini juga ada Allahumma hdini fiman hadid. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena buku ini kan tuntunan sholat diturut putusan majelis tarjih yang digunakan untuk apa? Buku Sekolah Muhammadiyah. Artinya ini mengambil dari HPT. Sehingga juga masih ada kunut subuhnya. Nah, kemudian ini yang kita baca di dalam HPT kita ya. Tentang doa kunut tadi. Nah, kemudian yang kita bahas ya. Ketika itu, kenapa kok majelis tarjih menganggap kunut subuh itu ada alasannya? Gitu. Artinya masyru' disyariatkan. Kalau kita lihat dalil di dalam HPT cetakan pertama atau cetakan kedua ya. Di sana dikatakan 5 rawa Anasun berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ani Nabi dari Nabi anna qanata bahwasanya Nabi itu pernah kunut wa tarakal kunuta jumlatan. Kemudian Nabi meninggalkan kunut sama sekali gitu. Terus man rawa misla hadisi rawa annahu qanata inda qatli ahli bi'ri ma'unah wa ba'dahu tsumma tarakal kunut. Dan perawi yang meriwayatkan hadis bagaimana riwayat hadis Anas tadi bahwasanya Nabi itu melakukan kunut ketika terjadi pembunuhan para sahabatnya di nama sebuah tempat yang namanya Bi'ri Ma'unah. Tadi ada 70 sahabat yang terbunuh, yang dibunuh oleh orang-orang musyrik ketika Nabi merasa senang, yaitu di Bi'ri Ma'unah itu ada komunitas yang menerima dakwahnya Nabi. Sebagai respon kesenangannya Nabi, Nabi mengutus mereka supaya belajar Al-Quran tadi. Sehingga diutuslah 70 orang yang ahli Quran untuk mengajarkan mereka. Tapi ternyata dihianati oleh kabilah tersebut, akhirnya 70 orang itu dibantai. Itu awal mula Nabi melakukan kunut. Wabak Daud dan setelahnya summa tarakal kunut. Kemudian Nabi meninggalkan kunut. Ini dilakukan Nabi 1 bulan sampai ada teguran dari Allah dengan turunnya surat ayat dari surat Ali Imran. Laisa laka minal amri syai'un dan seterusnya itu. Nah, yang sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika Nabi berhenti melakukan kunut, apakah Nabi masih melakukan kunut dalam sholat subuh? Maka dalam HPT kita dikatakan fa'ammal kunutu fi subhi. Adapun kunut dalam sholat subuh fa mahfudun an Rasulillah. Maka itu terjaga dari Rasulullah. Fi qatli ahli bi'ri ma'unah wa ba'dahu. Dalam kejadian pembunuhan penduduk Bi'ri Ma'unah dan setelahnya. Walam yafat anhu ahadun tarkahu. Dan tidak ada seorang perawi pun, ini yang dikatakan oleh majelis tarjih, ada yang mengatakan bahwasanya Nabi meninggalkan kunut subuh pasca Nabi melakukan kunut 1 bulan itu karena peristiwa qatli ahli Bi'ri Ma'unah tadi. Itu penjelasan majelis tarjih. Kemudian juga majelis tarjih menyebutkan hadis yang sebenarnya dikutip dari kitab Al-Um, yaitu yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Di sana dikatakan haddatsana Rabi, menceritakan kami. Siapa Rabi? Rabi itu kan Imam Syafi'i itu memiliki banyak periwayat, banyak perawi yang meriwayatkan mazhab jadidnya Imam Syafi'i. Di antaranya Arabi bin Sulaiman Al-Muradi. Ini yang meriwayatkan kitab Mazhab Syafi'i itu. Karena sebenarnya kitab Al-Um itu bukan Imam Syafi'i sendiri yang menulis. Yaitu sebenarnya Imam Syafi'i itu mendiktekan atau mengimlakkan kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga kitab Al-Um itu diantara perawinya yaitu Arabi bin Sulaiman Al-Muradi tadi. Qala dia berkata akhbarana Syafi'i qala akhbarana Sufyan an Zuhri an Ibnu Musayyab an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lama rafa'a ra'sahu min rak'ah tsaniyah min as-subhi qala Allahumma anju al-Walid ibn Walid dan seterusnya ya. Saya enggak baca semuanya, intinya ini juga menjelaskan kunut.
Kemudian qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, fa amma ma rawa Anas bin Malik min tarkin qunut. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, bahwasanya Nabi meninggalkan kunut. Itu. Kata Imam Syafi'i bagaimana? Wallahu a'lam ma'arad. Saya tidak paham apa yang dimaksud oleh Anas ibn Malik. Fa'amal ladzi arab bidilalah. Adapun pendapat saya, kata Imam Syafi'i, fa innahu tarakal kunut fi arba' shalawatin duna subhi. Yang ditinggalkan Nabi itu kunut di 4 sholat, tetapi selain sholat subuh. Berarti sholat yang 5 waktu itu semuanya ditinggalkan. Tapi kecuali sholat subuh. Berarti kunut di sholat duhur, asar, maghrib, isya ini yang ditinggalkan. Kalau subuh tidak. Kenapa kok Imam Syafi'i berpandangan semacam itu? Kama qalat Aisyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, furidatis sholatu rakaatain. Salat itu difardukan 2 rakaat. Fa uqirat sholatus safar. Kemudian ditetapkan salat safar. Wazida fi sholatil hadar. Kemudian ditambah dalam salat yang mukim. Takni salasata sholawatin dunal maghrib. Maksudnya 3 salat tanpa salat maghrib. Maksudnya apa? Kata Aisyah, awal sholat itu difardukan 2 rakaat. Gitu. Kalau orang mukim ditambahi 2. Tapi selain maghrib, berarti duhur menjadi 4, asar menjadi 4, isya menjadi 4. Nah, sedangkan sholat subuh itu tetap 2. Artinya sholat subuh itu konsisten gitu. Dan sehingga nanti dihubungkan kalau Nabi itu kunut di sholat subuh itu sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Nabi. Sehingga Nabi sebelum peristiwa qatli ahli Bi'ri Ma'unah sudah melakukan kunut. Pasca pembunuhan sahabat Nabi di Bi'ri Ma'unah pun Nabi tetap sholat subuh. Kunut dalam sholat subuh. Karena sholat subuh itu dia tetap 2 rakaat itu baik kita kerjakan dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Kita mukim atau kita bepergian itu tetap 2. Beda dengan tadi 3 sholat tadi, duhur, kemudian apa? Asar, kemudian isya. Itu kalau kita safar kan boleh dikosor sehingga menjadi 2. Artinya sholat subuh itu sholat yang konsisten, tidak berubah. Demikian juga kunut dalam sholat subuh, dia ya berarti sebelum peristiwa qatli ahli Bi'ri Ma'unah sudah dilakukan Nabi, pasca itu Nabi tidak pernah meninggalkannya. Itu pandangan Imam Syafi'i. Wa tarkul qunut fi sholawat siwa subhi la yuqalu lahu nasikhun, innama yuqalu an-nasikh wal mansuh makhtalafa. Ini argumentasi Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Nabi itu meninggalkan kunut di sholat-sholat tadi, selain sholat subuh, itu tidak dikatakan nasikh dan mansuh. Karena nasikh dan mansuh itu sesuatu yang kontradiksi. Karena ada dalil lama akan dihapus oleh dalil baru. Tapi sholat subuh ini sebenarnya tidak bisa dikatakan nasikh mansuh. Karena Nabi dulu kunut, dan setelah pembunuhan sahabatnya di Bi'ri Ma'unah pun Nabi juga masih kunut, sehingga itu tidak bisa dikatakan nasikh dan mansuh. Karena nasikh dan mansuh itu sesuatu yang hukum lama dihapus dengan hukum baru. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan li'anna Rasulullah lam yaknut fi ghairi subhi. Karena Nabi itu tidak kunut di sebelum subuh qabla qatli ahli Bi'ri Ma'unah. Artinya Nabi sebelum peristiwa pembunuhan para sahabatnya di Bi'ri Ma'unah tadi, Nabi belum melakukan kunut. Tapi di selain sholat apa? Subuh. Kalau sholat subuh sudah dilakukan oleh Nabi. Makanya di sana dikatakan walam yaknut ba'da qatli ahli Ma'unah fi ghairi subhi. Nah, kemudian Nabi tidak kunut setelah pembunuhan ahli Bi'ri Ma'unah di selain sholat subuh. Artinya kalau di sholat subuh ya masih dilakukan. Karena sholat subuh, karena kunut dalam sholat subuh itu posisinya kayak sholat subuh itu yang dia tetap. Artinya tidak pernah mengalami perubahan. Karena sholat subuh itu pertama difardukan 2 rakaat.
ketika di masa sekarang kita safar atau mukim masih dilakukan 2 rakaat. Tapi kalau sholat yang lainnya selain sholat maghrib ini kan bisa berubah. Kalau dilakukan dalam keadaan mukim 4 rakaat. Tapi kalau safar itu 2 rakaat, artinya boleh dikosor. Nah, sholat subuh tetap. Demikian juga kunut sholat subuh. Kata Imam Syafi'i, sebelum qotli ahli bi'ri ma'unah Nabi sudah kunut, setelah qotli ahli bi'ri ma'unah Nabi juga masih kunut. Itu alasan mazhab Syafi'i. Nanti kita coba lihat Bapak dan Ibu sekalian bagaimana argumentasi Imam Syafi'i ini yang dikutip oleh Majelis Tarjih. Kemudian tadi Majelis Tarjih menyebutkan doa kunut itu Allahumma hdini fiman hadai dan seterusnya. Li hadis Al Hasan ibn Ali, berdasarkan hadis Hasan ibn Ali. Ali bin Abi Thalib itu kan punya 2 anak yang kembar itu, Hasan dan Husain. Ini yang Hasan ya, cucunya Rasulullah. Annahu qol, bahwasanya dia berkata, allamani Rasulullah. Rasulullah itu pernah mengajarkan aku kalimatin, ucapan-ucapan aku luhunna fi kunutil witri, yang aku ucapkan dalam kunut witir. Ini sebenarnya tulisannya enggak ada alif lam. Aku luhunna fi kunutil witri, itu yang betul. Allahumma dini dan seterusnya. Ini kan kalau kita lihat kan redaksinya kunut witir, tapi kenapa kok dibawa ke kunut subuh gitu. Oke. Berikutnya. Hadis dalil yang dikutip oleh Majelis Tarjih itu disebutkan dalam kitab Nailul Autor yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Itu kitab yang sering dirujuk oleh Majelis Tarjih ya. Di sana dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam yutilu salatal fajri duna sa'iris shalah. Nabi itu kalau melakukan sholat fajar itu dipanjangkan. Tapi berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Tidak sepanjang sholat fajar atau sholat subuh. Qol, kemudian dia berkata, wa ma'lumun annahu kana yad'ullah. Yang dilakukan Nabi kalau melakukan sholat subuh panjang itu apa? Ya berdoa kepada Allah. Wa yuthni alaih, memuji Allah, wa yumajidahu, dan mengagungkan fi hadzal i'tidal, dalam i'tidal ini. Wa hadza qunutun minhu, dan inilah yang disebut kunut bila raibin, tanpa diragukan. Kemudian wa nahnu la nasyukku, dan kita tidak meragukan, wala nartab, sama juga tidak meragukan, annau lam yazal yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya, bahwasanya Nabi itu masih kunut di sholat fajar sampai meninggal dunia. Kemudian berikutnya dalil yang dikutip oleh Majelis Tarjih ya. Ini diambil dari Subulus Salam. Yang pertama tadi Nailul Autor, itu yang ditulis oleh Al-Imam Syaukani. Yang kedua itu Subulus Salam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Amir As-Sun'ani. Semuanya dari Yaman, tapi Yaman Utara ya. Yang Yaman Utara itu mengikuti mazhab Zaidiyah, yaitu mazhab Syiah tapi yang dekat dengan Ahlussunnah, sehingga kitab-kitabnya sama dengan kitab-kitab yang kita pakai di dunia Sunni ya. Di sana dikatakan famuradu Anas bil qunut qabla ruku' wa ba'dahu alladhi akhbarahu annahu sallallahu alaihi wasallam mazala alaihi wa itolatul qiyam. Yang dimaksud Anas bahwasanya Nabi itu melakukan kunut sebelum rukuk dan setelahnya, dan Nabi selalu melakukannya. Itu maksudnya apa? Memanjangkan berdiri dalam 2 tempat ini. Untuk apa? Bi qiraatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Ini kalau dilakukan sebelum rukuk. Karena apa? Membaca Quran itu atau membaca surat Al-Quran itu kan kita lakukan sebelum rukuk. Tapi kalau setelah rukuk atau i'tidal itu ya dengan berdoa gitu. Itu penjelasan Al-Imam As-Sun'ani. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba lihat dalil-dalil yang dikutip di dalam HPT cetakan pertama dan HPT cetakan kedua. Sebenarnya ketika kita analisa data-data yang ditampilkan oleh Majelis Tarjih, itu sebenarnya dari 4 kitab ini. Yang pertama Ikhtilaful Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini dipublish sekarang dalam kitab Al-Itu. Ada beberapa jilid itu. Kemudian yang kedua Nailul Autor yang ditulis oleh Imam Syaukani.
Yang ketiga Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah. Yang ketiga Subulus Salam, ini syarah dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibnul Amir As-Sun'ani. Kalau kita lihat, ini di Ikhtilaful Hadis di kitab Al-Um. Mungkin nggak usah saya baca ya, karena nanti akan terlalu panjang kajian kita. Tapi intinya, ini sama tadi yang dikutip oleh Majelis Tarjih. Nah ini. 5 rawa Anasun anin Nabi annau qanata wa tarakal qunut jumlatan. Dan seterusnya sama ya. Nah, ini juga sama. Wa rawa Anasun anin Nabi annau qanata wa tarakal qunut jumlatan. Sehingga ketika itu Majelis Tarjih mengutip kitab Ikhtilaful Hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Dan kitab ini sekarang ya dimasukkan dalam cetakan kitab Al-Um itu. Dan seterusnya itu sama tadi. Cumanya sedikit dilakukan editing gitu oleh Majelis Tarjih. Tapi sebenarnya sumbernya Ikhtilaful Hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Berikutnya kitab Nailul Autor. Ini yang juga dijadikan referensi oleh Majelis Tarjih gitu, yang ditulis oleh Imam Syaukani gitu. Ya, misalnya ini, wa ma'lumun annahu kana yad'u rabbahu wa yuthni alaihi wa yumajjiduhu fi hadzal i'tidal wa hadza qunutun minhu bila raibin wa nahnu la nasukku wa la nartab annahu lam yazal yaqnutu fil fajri hatta faraqat dunya. Ini tadi sudah kita baca ya redaksinya di HPT kita. Ya, meskipun ini yang menukil Al-Imam Syaukani di kitab Nailul Autor, tapi sebenarnya Imam Syaukani juga menukil dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu yang di kitabnya Zadul Ma'ad. Makanya Imam Syaukani itu beliau menukil kajian yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi. Oke, berikutnya. Ada 2 hadis ya. Hadis ini disebutkan dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa cek ya. Ada hadis Anas. An Anasin radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Nabi pernah kunut 1 bulan. Ba'da ruku', setelah ruku'. Kenapa kok riwayat ba'da ruku' yang ditampilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Karena sesuai dengan mazhabnya. Kalau qabla ruku' itu sesuai dengan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Karena Ibnu Hajar ini mazhabnya Syafi'i, beliau tampilkan redaksi yang ba'da ruku'. Kunut itu dilakukan setelah ruku'. Yad'u ala ahya'in minal Arab. Rasulullah mendoakan kebinasaan dari suku-suku Arab. Tsumma tarakahu, kemudian Rasulullah meninggalkan kunut tadi. Kemudian ditambah, bagaimana pasca Nabi 1 bulan melakukan kunut melaknat kabilah Arab tadi? Apakah Nabi masih melakukan kunut subuh atau tidak? Maka sama Ibnu Hajar Asqalani disebutkan hadis riwayat Imam Ahmad, Daruqutni, wazada, dan ada tambahannya wa amma fi subhi, adapun di dalam salat subuh falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Nabi itu masih melakukan kunut sampai beliau meninggal dunia. Dan sehingga mazhab Syafi'i dari hadis ini berargumentasi kunut subuh itu masih bisa dilakukan. Artinya pasca Nabi meninggalkan kunut nazilah tadi, Nabi tetap masih melakukan kunut subuh gitu. Dan kemudian kalau kita lihat di penjelasan yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sun'ani, sebenarnya hadis Anas yang bicara tentang kunut itu, hadis itu ittarabat wa ta'aradat. Hadisnya itu guncang. Maksudnya guncang itu apa? Pembahasannya nggak konsisten. Bagaimana yang satu itu menjelaskan Nabi meninggalkan kunut subuh, yang satu kok masih melakukan. Dan sehingga
Karena hadisnya ini membingungkan, ya sehingga yang betul apa gitu. Nah, kemudian Al-Imam As-Sun'ani mengatakan ahaditsu Anas kullu as-sihah. Hadis-hadis Anas itu sebenarnya semuanya sahih, yusaddiqu ba'du wa ba'dun. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. La tanaqudhu fiha, tidak ada kontradiksi. Tetapi kunut itu maksudnya apa? Kunut yang disebutkan di sebelum rukuk itu bukan yang disebutkan setelahnya. Maksudnya apa? Kalau kunut sebelum rukuk itu maksudnya itolatul qiyam lil qiraah, yaitu Nabi memanjangkan berdiri untuk membaca surat tadi, sebagaimana dalam hadis Jabir tadi, afdhalus sholati tulul qiyam. Nah, Majelis Tarjih itu sebenarnya mengistimbatkan dari pernyataan Al-Imam As-Sun'ani tadi. Kalau setelah rukuk itu itolatul qiyam lid du'a, yaitu Nabi memanjangkan berdiri untuk doa, tapi bukan doa kunut Allahumma hdini tadi. Artinya Nabi melakukan doa ketika iktidal di sholat subuh, karena sholat subuh itu kan sholatnya cukup panjang, tapi bukan berarti melakukan kunut yang maknanya khusus tadi membaca Allahumma hdini. Meskipun dalam mazhab Syafi'i, Bapak dan Ibu sekalian, iktidal dan duduk di antara dua sujud itu tidak diboleh dilamakan. Artinya itu rukun sholat tapi yang qasirah, yang pendek. Padahal kalau kita lihat, ini bantahan Imam As-Sun'ani ya, di Anas ya, hadis Anas ya. Anasan bahwasanya Anas idza rafa'a ra'sahu minar ruku', kalau ia mengangkat kepalanya dari ruku', intasaba qa'iman, dia berdiri hatta yaqula qa'il qad nasiya, sampai ada orang itu ngomong atau mengomentari Anas itu telah lupa gitu. Saking lamanya. Wa akhbarahum anna hadhi sifatus sholati sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas memberitahu kalau ini sifat sholatnya Nabi. Artinya Nabi itu ketika itidal di sholat subuh itu berdiri dengan membaca doa yang lama, tapi tidak dipahami kunut sebagaimana dalam istilah fikih, yaitu duduknya tidak lama dengan membaca doa tertentu tadi, Allahumma hdini. Gitu. Ini kunut yang dipahami di masa Nabi gitu. Dan sehingga kesimpulan kita Bapak dan Ibu sekalian, biar kita agak cepat dan memiliki waktu untuk diskusi panjang, pemahaman hadis Anas itu bagaimana? Ini saya sudah petakan ya. Ada kunut sebelum rukuk, setelah rukuk, kemudian subuh ya. Yang pertama, kunut itu berdiri lama untuk membaca atau berdoa. Sebelum rukuk, ya, karena kita disunahkan untuk membaca surah yang panjang. Setelah rukuk, ya, yaitu doa yang lama tadi, sebagaimana dalam hadis Anas. Apakah di sholat subuh masih dilakukan Nabi setelah qatli ahli bi'ri ma'unah, maka masih dilakukan. Tapi kalau kunut dalam artian berdoa secara khusus sebelum rukuk, ya tidak dilakukan. Setelah rukuk dilakukan. Tapi kalau di sholat subuh itu ditinggalkan gitu. Maksudnya apa? Berdoa secara khusus itu jadi melaknat terhadap kabilah-kabilah kabilah-kabilah Arab tadi. Ri'lin, Zakwan, kemudian Usayyah. Gitu. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, tadi doa di kunut subuh, Allahumma hdini fiman hadait. Itu sebenarnya hadis Al-Hasan ibn Ali. Ini nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa cek di Bulughul Maram. Ternyata kan tadi sudah saya sampaikan itu. Di sana kata Hasan ibn Ali, Allamani Rasulullah, telah mengajarkanku siapa Rasulullah, yaitu kakekku. Kalimatin aku luhunna fi kunutil witri. Ini untuk kunut witir ya, bukan untuk kunut subuh. Tapi sama mazhab Syafi'i dipakai dalam kunut subuh. Memang ada hadis yang menjelaskan kalau Allahumma hdini itu untuk kunut subuh ya. Itu dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Tapi Ibnu Hajar sendiri, Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram mengatakan Wa fi sanadihi dha'fun. Tapi sanadnya ada
kelemahannya. Kenapa? Karena ada seorang perawi namanya Abdurrahman ibn Hurmus. Dhaifun. Perawi tadi apa? Dhaif. Sehingga hadis yang menjelaskan Allahumma hdini fiman hadid untuk kunut subuh, sebagaimana hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kami yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil kunut min sholatis subhi, itu hadisnya apa? Dhaif. Karena ada seorang perawi namanya Abdurrahman ibn Hurmus. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat beberapa dalil yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih tadi, sebenarnya sama dengan pandangan mazhab Syafi'i, sehingga di Munas Tarjih di Wiradisa tahun 1972 itu masalah kunut itu dikoreksi atau dikaji ulang, karena dalam ketarjihan itu ada wawasan keterbukaan. Maksudnya wawasan keterbukaan atau infitah itu apa? Wawasan yang mana putusan atau fatwa Majelis Tarjih itu boleh dikritik dalam rangka melakukan perbaikan. Artinya apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih itu boleh dikaji ulang, dan kalau Majelis Tarjih menemukan pendapat yang baru ini lebih kuat, ya maka Majelis Tarjih apa? Tidak akan segan untuk melakukan kajian ulang dan mengkoreksi apa putusan atau fatwanya. Nah, sehingga tadi 1972 ini dibawa ke Munas Tarjih kalau sekarang, yaitu Musyawarah Nasional Tarjih tentang masalah kunut, dan di sana disimpulkan. Ini kesimpulannya. Ini sudah bisa Bapak dan Ibu sekalian lihat di HPT cetakan ketiga, atau Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memiliki HPT-nya ya. Di sana dikatakan ya ra'al majlisu annal kunuta bi ma'na tulul qiyam lil qiraah wa du'a fi sholati masyru'. Kalau kunut itu maksudnya apa? Melakukan sholat dengan lama berdiri, kalau sebelum rukuk membaca surat, kalau setelah rukuk itu doa, tapi doanya lama, bukan Allahumma hdini, itu masyru', disyariatkan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang sahih tadi, riwayat Imam Muslim dari Jabir, ketika Nabi ditanya sholat apa yang paling afdal, Nabi bilang apa? Tulul kunut, lama kunutnya. Tapi kunut ini dipahami apa? Membaca surat yang banyak, yang lama kalau dilakukan sebelum rukuk, tapi kalau setelah rukuk berdoa yang lama, bukan hanya membaca Allahumma hdini. Kemudian berikutnya la yara al majlisu takhsis wa tasmiyati dzalikal qiyam bi kunutil fajri al muta'araf al mukhtalaf fi hukmihi. Majelis Tarjih tidak berpandangan atau tidak membenarkan pengertian berdiri di atas dikhususkan untuk kunut subuh yang tadi al muta'araf, yang sudah dikenal, al mukhtalaf tapi diperselisihkan tentang hukumnya. Ya. Artinya apa? Kalau kunut dengan makna yang umum tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu tulul qiyam, berdiri lama, lil qiraah untuk membaca atau berdoa, itu ada dasarnya. Tapi kalau kunut subuh dibawa makna yang khusus, apalagi apa setelah berkembangnya ilmu fikih, gitu, bahwasanya kunut itu dipahami apa? Berdiri sementara pada sholat subuh sesudah rukuk, pada rakaat yang kedua dengan membaca Allahumma hdini dan seterusnya. Ini yang tidak diakui oleh Majelis Tarjih. Sehingga ketika itu apa? Ini kesimpulan Munas Tarjih atau Muktamar Tarjih ketika itu. Setelah diteliti kumpulan macam-macam hadis tentang kunut, maka Muktamar berpendapat bahwa kunut sebagai bagian dari sholat tidak khusus hanya diutamakan pada sholat subuh. Karena tadi kita disunahkan membaca bacaan surat yang panjang itu sebenarnya tidak hanya sholat subuh. Berdoa ketika i'tidal dengan panjang itu tidak hanya sholat subuh. Sebagaimana hadis Anas tadi. Anas tadi apa? Ketika sahabat yang lain melihat sholatnya Anas, qad nasya, ketika dia lama berdiri i'tidal itu seakan-akan apa? Dia lupa kalau sholat. Artinya cukup lama. Dan ketika ditegur, Anas bilang, sholatnya Rasulullah ya semacam ini. Kemudian berikutnya, bacaan Allahumma hdini fiman hadait dalam sholat subuh hadisnya tidak sah.
sebagaimana kita sudah tampilkan tadi. Sebenarnya untuk kunut witir ya. Sehingga pengeterapan hadis riwayat Hasan, ini maksudnya Hasan ibn Ali ya, dengan doa Allahumma hdini fiman hadait untuk kunut subuh itu tidak dibenarkan. Oke. Sehingga dari sini apa? Majelis Tarjih berpandangan bahwasanya 1972 di Muktamar Wiradesa tentang kunut subuh itu ditetapkan atau dikoreksi kembali bahwasanya dalil-dalilnya dinyatakan apa dhaif, dan doanya Allahumma hdini itu tidak untuk kunut subuh, sehingga tidak diperkenankan untuk kunut subuh. Kalau kita lihat fatwa Majelis Tarjih juga sama Bapak dan Ibu sekalian. Ini fatwanya bisa kita temukan dalam TJA ya, tanya jawab agama. Mungkin sekian kajian